Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, dan orang tua siswa. Dalam kondisi normal, pada umumnya orang tua mengandalkan guru di sekolah untuk tempat anak belajar. Berbeda dengan situasi saat ini, selama pandemi COVID-19, sekolah tatap muka ditutup dan anak harus belajar dari rumah secara daring. Akibatnya, semua waktu belajar dilakukan di rumah dalam pengawasan orang tua. Orang tua memang diharapkan ikut berperan dalam pendidikan anak. Sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan bersumber pada tingkat tempat, yakni rumah, sekolah, dan lingkungan. Namun, pada kenyataannya, situasi yang terjadi mendadak ini menyebabkan banyak orang tua yang tidak siap, tidak tahu apa yang harus dilakukan, bahkan jenuh. Jadi, bagaimana cara mengatasinya? Sedangkan anak-anak harus tetap belajar walaupun di rumah. Menurut Septiantika, dalam laman Sahabat Keluarga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan ada 5 peran yang dapat dilakukan orang tua untuk mendukung pendidikan anak di masa pandemi seperti sekarang ini. Yang pertama ialah menyiapkan fasilitas belajar. Orang tua diharapkan mampu menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran dengan memadai. Fasilitas tersebut akan mendukung kegiatan pembelajaran daring secara efektif, dan anak akan merasa percaya diri. Yang kedua ialah memastikan anak belajar dengan aman. Orang tua memastikan anak belajar secara daring dengan aman, sehingga kesehatan anak menjadi yang paling utama. Orang tua menjadi pengontrol saat anak melakukan pembelajaran daring, yakni membantu aktivitas anak untuk menyelesaikan tugas-tugas selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal ini diharapkan anak akan merasa nyaman dan aman. Yang ketiga ialah proaktif menghubungi guru. Orang tua harus proaktif menghubungi guru. Guru dan orang tua harus bekerja sama memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan. Orang tua harus proaktif untuk mencari informasi atau mencari tambahan informasi terkait pembelajaran. Orang tua harus sesering mungkin berbagi atau bertanya tentang perkembangan anak saat mengikuti pembelajaran daring. Salah satunya, orang tua harus membagi waktu antara pekerjaan dan kegiatan belajar anak. Lalu, bagaimana jika orang tuanya bekerja semua? Dalam kasus ini, kedua orang tua harus bergotong royong untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif bagi anaknya. Pola komunikasi yang santun harus dijaga agar komunikasi dengan guru tetap terjalin dengan baik. Yang keempat ialah tidak menambah beban mengenai hasil pembelajaran anak. Orang tua jangan sampai menambah beban dengan menuntut hasil yang maksimal. Target kurikulum di masa pandemi ini bukan satu-satunya tujuan, melainkan anak diharapkan dapat melakukan pembelajaran yang bermakna berkaitan dengan kecakapan hidup. Anak-anak tetap mampu mengambil makna dari pembelajaran yang bermanfaat di kehidupan sehari-harinya dalam melakukan aktivitas. Peran orang tua yang kelima ialah mendampingi anak agar terarah dan nyaman belajar. Selain hal-hal yang telah disebutkan, orang tua juga berperan untuk mendampingi anak agar tetap senang dan nyaman mengikuti pembelajaran daring. Banyak anak yang ingin kembali ke sekolah dan merasa bosan dengan pelaksanaan pembelajaran daring ini. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa orang tua yang merasa kewalahan menemani anak belajar. Orang tua mulai kurang aktif mendampingi anak belajar dan mudah emosi saat mendampingi anak belajar di rumah. Semestinya orang tua harus menjadi tempat yang nyaman untuk anak. Keterlibatan orang tua untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bisa dengan membuat jadwal aktivitas anak. Anak-anak terlibat dalam kegiatan yang sudah disepakati antara orang tua dan anak. Hal ini akan melatih anak untuk bertanggung jawab, dan anak akan merasa pembelajaran daring ini dilakukan sudah sesuai kesepakatan yang dijadwalkan antara anak dan orang tua. Anak harus disadarkan bahwa pembelajaran yang ia lakukan harus dilaksanakan secara seimbang di sekolah, di rumah, dan di lingkungan.
Orang tua juga harus menyadarkan bahwa dalam masa pandemi ini, hal yang bisa dilakukan yaitu pembelajaran secara daring. Ketiga ranah pendidikan ini harus terjalin komunikasi dan kerjasama yang efektif sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Itulah kelima peran orang tua dalam membimbing anak di rumah selama masa pandemi COVID-19. Keberhasilan anak ditentukan juga oleh keberhasilan orang tua dalam membimbing anak belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.